Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman dengan saya yang selalu berbagi video yang tidak menarik, tidak berbobot, tidak berkualitas, tapi yang penting semoga aja bermanfaat. Oke, kali ini saya akan membahas pakan alternatif sebagai ide usaha rekan-rekan yang tertarik untuk memelihara lele. Lele lebih cenderung disebut peternak lele, padahal bukan beternak. Mungkin kalau beternak yang memijahkan bisa jadi peternak, jadi dia menernakan lele. Kalau misal pembesaran ya petani lele lah, tapi tetap aja peternaknya, peternak lele. Nah, kembali ke pembahasan memelihara lele. Ternak lele itu ada yang dengan full pelet pakan pabrikan, ada dengan tambahan pakan alternatif, dan ada juga yang full pakan alternatif. Nah, saya akan berbagi tentang cerita teman saya. Saya investigasi ke tempat dia, saya melihat kebenarannya. Jadi ceritanya dia itu memelihara sekitar 3.000 ekor lele tanpa modal pakan, bisa panen sampai 3 kintal. Kenapa bisa begitu? Itu juga yang membuat saya penasaran. Dan ternyata dia bukan tidak pakai pakan, hanya aja tidak membeli pakan. Jadi ada alternatif yang bisa digabungkan dengan ternak lain, kemudian menghasilkan lele, pakan lele untuk lele yang tidak perlu jadi modal. Seperti apa bisa kita lihat aja nanti. Jadi intinya kalau misal katanya sih, kalau misal ternak lele itu hanya dengan pelet, full pelet pakan pabrikan, keuntungan ada cuma tipis, sangat tipis, bahkan sangat tipis. Dan bahkan ada juga cerita yang merugi. Ini karena mungkin lelenya kurang bagus, pakannya kurang bagus, jadi akhirnya modalnya tidak ketutup pas ketika panen. Nah, teman saya ini dia pakannya sangat minim, tidak modal pakan, jadi dia memanfaatkan dari yang ada. Kita nanti bisa lihat aja langsung ke videonya. Jadi ceritanya dia pesan benih ke saya. Dia pesan benih ke saya kedua kali. Nah, pas kemarin terakhir dia pesan benih, dia cerita dia pakannya memakai ini dengan tebar benih 3.000 bisa menghasilkan lele menjadi kurang lebih 3 kintal dengan pakan modal 0. Kok bisa? Kita lihat aja nanti. Nah, oke, kita lihat langsung ya. Ini dia rekamannya, ini dia investigasinya. Selamat jumpa lagi teman, ini dia teman saya. Saya mohon maaf bila ya situasinya seperti ini, kotor dan tidak enak untuk dipandang. Tapi ya gitulah peternak lele. Ini selain itu suara backsoundnya ini komplit. Tapi ya yang penting, yang bagusnya ilmunya, informasinya bisa bermanfaat, semoga aja. Ini dia seperti yang saya ceritakan, dia itu dengan pakan alternatif limbah dari ternak ayam. Limbahnya bukan tiren, jadi bukan emon kalau di istilah saya. Jadi dia ayamnya di atas kolam, jadi berak ayam langsung jatuh ke kolam, dan di kolam itu dia simpan lele. Nah, selain berak ayam, jadi pakan-pakan yang tidak dimakan, yang tumpah atau keluar dari tempat pakan tidak dimakan sama ayam, jatuh ke kolam ini. Jadi memang benar dia tidak pernah khusus membeli pakan pelet untuk memberi makan lele. Dia hanya memelihara ayam. Kalau di istilah Jawa Barat mungkin pernah dengar istilah longyam, balong ayam. Di bawahnya balong, di atasnya ternak ayam. Ini dia lelenya. Ini sekitar kurang lebih ada 2-3 minggu setelah saya kirim. Nah, ini dari saya ukuran 3-4 cm sebanyak 3.000 ekor. Nah, karena saya penasaran, saya coba datang ke rumahnya untuk melihat seperti apa, dan ternyata inilah dia. Sayang sekarang tidak ada, dianya sudah keluar. Tapi kolamnya
saya ditunjukin sama keluarganya. Ini dia, itu dia lelenya. Airnya mengalir hanya 1 paralon ini, setengah bahkan hanya setengah paralon untuk kolam yang cukup luas. Ini tebar 3000. Nah kalau misal saya pernah bujuk dia untuk tebar benihnya ya perbanyak sampai 5.000 10.000, tapi dia tetap bersikukuh hanya 3.000 aja. Ini emang masuk logika. Jadi pakan yang dihasilkan dari ayam ini mungkin hanya untuk populasi lele sekitar 3.000. Kalau misalnya 5.000 mungkin lelenya banyak yang tertinggal. Ini dia 3 minggu 2 minggu di sini, lelenya udah hampir ada yang ukuran 100 ekor. Nah cerita dia biasanya tebar benih ukuran kecil atau seadanya, karena kalau misal tebar benih ukuran 34 dia tebar benih tidak terpaku ukuran. Nah yang ada di mana aja dan kira-kira bisa dibeli untuk mengirit. Nah dia kemarin ini belinya ukuran 34 3.000 ekor, harga sekitar 600.000. Nah bisa menghasilkan sampai 3 kintal kali 15, otomatis kurang lebih tinggal hitung sendiri, 15.000 kali 300, jadi 4,5 juta tanpa modal sedikit pun. Ini ya waktu sih pasti lumayan lama, karena tadi itu pakannya hanya pakan yang jatuh dan hanya berak ayam. Nah ini dia ayamnya berak kemudian langsung sama lele. Itu dia, itulah pakan alami tanpa modal. Nah dia sistemnya tidak pernah sortir, jadi dia hanya sortir ketika panen pertama. Nah diambil yang ukuran daging, katanya bisa nyampe 1 kintal. Panen kedua bisanya turun hanya berapa puluh kilo, sampai akhirnya yang terakhir misalnya sisanya yang sangat lambat untuk gede, biasanya dia jual sekaligus. Nah itu cerita tentang ternak tanpa biaya pakan. Jadi ini sebuah ide usaha yang mungkin bisa diterapkan di rekan-rekan. Dengan di atasnya ini ayamnya ayam telur, jadi dia sebenarnya sih lebih cenderungnya ke ayam petelur, khusus ke ayam petelur. Jadi ini kurang lebih ayamnya ada 40 50 paling 100 ekor ayam. Jadi dia panennya setiap harinya panen telur ayam. Nah kemudian setiap 2 bulan dia panen lele. Jadi 2 kali panen, dan pakannya hanya memberi pakan pada ayam aja, jadi isi berak ayam otomatis jadi pakan lele. Memang sepintas gimana ya, tapi ya namanya siklus. Kalau menurut saya sah-sah aja, tidak apa-apa. Yang penting tadi itu kalau lele ada bahkan yang lebih ekstrim, diberi pakan dengan ayam tiren. Ini mungkin banyak di sekitar ada yang seperti itu, tapi ya off the record. Jadi mereka memberi pakannya hanya saja lele ini benar-benar lele alami, jadi tanpa ada kimia tanpa pakan pabrikan. Nah kalau misal mungkin di lele biasanya bisa untuk menghilangkan baunya atau segala sesuatunya, biasanya disimpan dulu di kolam bersih sekitar ya kurang lebih 2 minimal 3 hari untuk menetralisir baunya atau apa-apanya, baru nanti dibawa ke pasar. Jadi maksud saya lele itu sebelum dikonsumsi biasanya kan di bandar aja butuh waktu untuk diberokkan, istilahnya disimpan dulu sekitar 1 2 3 hari. Dan ini pun sama katanya, sebelum diiang biasanya kan disimpan dulu baru nanti dibawa ke pasar. Nah seperti itu. Itu udah ada di syariahnya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Intinya semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dengan ide usaha ini.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.